Pengertian haloalkana. Senyawa haloalkana merupakan kepanjangan dari halogen alkana. Haloalkana adalah turunan dari alkana, di mana satu atau lebih atom hanya diganti oleh atom dari halogen, atau senyawa karbon yang mengandung halogen. Yang kedua yaitu rumus. Berikut rumus dari senyawa haloalkana. Yang pertama, rumus molekul atau rumus umum, yaitu CnH2n tambah 1X. Yang kedua yaitu rumus struktur atau X mengikat R sebelah kiri. Yang ketiga yaitu gugus fungsional atau X. X adalah atom halogen yang terdiri dari fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penamaan haloalkana. Yang pertama, tata nama secara UPAC dengan aturan yaitu pertama, cari rantai induk atau rantai utama yaitu adalah alkana. Yang kedua, menyebutkan nama halogen sebagai cabang. Di sini bromin berubah menjadi bromo, klorin menjadi kloro, fluorin menjadi fluoro, iodin menjadi iodo. Kemudian jika lebih dari satu cabang, maka penamaan cabangnya dimulai dari abjad yang duluan. Misalnya jika ada bromo dan kloro, maka yang duluan ditulis adalah bromo. Penomoran dimulai dari halogen yang memiliki reaktivitas yang lebih tinggi. F atau fluoro lebih tinggi daripada kloro, lalu kloro lebih tinggi daripada bromo, bromo lebih tinggi dari iodo. Jadi agar lebih memahami tentang tata nama IUPAC haloalkana, saya akan mencontohkan beberapa soal sebagai berikut. Jadi sesuai aturan yang sudah saya sebutkan tadi, juga rumusnya Rx. Di sini R-nya menjadi atau R-nya adalah alkana dan X-nya itu adalah halo. Jadi R adalah alkana atau induk dan X adalah halo atau cabang. Misalkan di sini saya punya 3C. Tuliskan dulu C-nya. Dan bromo. Taruh jumlahannya. Jumlahannya ini tergantung pada ikatannya. Karena C ini sudah mengikat ada satu ikatan, maka H yang tertambah adalah 3. C ini juga sudah memiliki 2 ikatan, jadi H yang tertambah adalah 2. Karena maksimal ikatan dari C adalah 4 ikatan atau 4 tangan. Jadi jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita memberikan penomoran. Karena C di sebelah sini dekat dengan gugus fungsionalnya, maka C ini kita beri nomor 1, selanjutnya 2, selanjutnya 3. Dan karena gugus fungsinya terikat pada C nomor 1, maka penamaannya adalah 1 bromo. Karena di sini ada 3C, itu 1, 2, 3, maka nama alkananya adalah propana. Propana ini karena jumlah C-nya ada 3 ya. Nah, itu dia untuk nomor 1 contohnya. Sekarang contoh yang kedua. Bagaimana jika ada struktur senyawa sebagai berikut? Jadi, jika ada struktur seperti ini, bisa kita hitung jika di sini dekat dengan gugus fungsinya. Di sini nomornya 2, 1, 2.
di sebelah kiri juga 2. 1, 2. Nah, jika ada 2 halogen seperti ini atau ada 2 cabang di sini, maka untuk menentukan penomorannya, kita harus mulai dari halogen yang memiliki reaktivitas yang lebih tinggi. Dari aturan yang sudah saya jelaskan, kloro itu reaktivitasnya lebih tinggi daripada bromo. Maka penomoran dilakukan di sebelah kiri karena reaktivitas dari kloro lebih tinggi dari bromo. Maka C yang di sebelah sini yang dekat dengan kloro, kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita beri penamaan. Jadi seperti aturan tadi, kita akan memberikan nama yang ditulis duluan adalah sesuai abjad ya, adalah bromo. Karena bromo diawali dengan B, di sesuai abjad B duluan. Maka kita lihat, karena bromo ada pada C nomor 4, maka kita tulis 4 bromo, kemudian 2 kloro. Kita hitung C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jika jumlah C-nya ada 5, maka namanya adalah pentana. Maka kita tulis di sini pentana. Jadi namanya adalah 4 bromo 2 kloro pentana. Jadi sekarang kita masuk ke penjelasan tentang tata nama trivial atau lazim. Jadi, pembeda antara tata nama trivial dengan tata nama IUPAC yaitu pada tata nama IUPAC, rumus Rx yaitu R menjadi alkana atau induk, kemudian X adalah halo atau cabang. Namun, pada tata nama trivial adalah kebalikannya. R adalah alkil sebagai cabang dan X adalah halidah sebagai induk. Jadi sekarang kita masuk ke tata nama trivial atau alkil halida. Jadi pada tata nama IUPAC itu disebut halo alkana, sedangkan pada tata nama trivial yaitu alkil halida. Jadi masuk pada rumusnya Rx, R adalah alkil atau sebagai cabang, X adalah halida atau sebagai induk. Jadi untuk lebih memahaminya, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada 2 contoh soal dan kita akan mulai memberikan penamaannya. Berbeda dengan tata nama IUPAC, di sini C2 ini akan menjadi cabang. Jadi 2 ini akan menjadi cabang. Jika ada 2 jumlah C, maka namanya adalah etil. Jadi namanya adalah etil iodida. Jadi kita tulis nama cabangnya dulu, kemudian baru nama induknya. Kemudian contoh yang kedua. Di sini ada 3C ini juga akan menjadi cabang. Karena jumlah C-nya ada 3, maka namanya adalah isopropil. Jadi namanya adalah isopropil bromida. Nah, jadi C-nya ini menjadi cabang, bukan lagi menjadi induk seperti tata nama IUPAC. Sifat halo alkana. Senyawa klorometana dan kloretana berwujud gas pada suhu kamar dan tekanan normal. Halo alkana yang lebih tinggi berupa cairan mudah menguap. Titik didih isomer halo alkana berubah sesuai urutan berikut. Primer, sekunder, tersier. Seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Energi ikatan rata-rata dalam Kj mol-1 yaitu
C berikatan F sama dengan 485, C berikatan dengan Cl sama dengan 339, C berikatan dengan Br sama dengan 284, C berikatan dengan I sama dengan 213. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa iodoalkana paling reaktif untuk gugus alkil yang sama. Ikatan C berikatan dengan F adalah paling kuat sehingga senyawa fluoroalkana relatif stabil dan banyak digunakan sebagai gas propelan dalam bentuk aerosol. Haloalkana dapat dihidrolisis menjadi alkohol yang bersesuaian jika diolah dengan basa alkil berair. Persamaan reaksinya sebagai berikut. Etanol cair dapat digunakan sebagai pelarut untuk haloalkana. Atom halogen pada haloalkana dapat diganti oleh gugus cyano atau -Cn dengan cara pemanasan. Contohnya, bromopropana dicampurkan dengan kalium cyanida dalam alkohol cair akan membentuk propanitril dan kalium bromida. Persamaan reaksinya sebagai berikut. Jika haloalkana dipanaskan dalam larutan amonia beralkohol dalam wadah tertutup akan dihasilkan amina. Persamaan reaksinya sebagai berikut. Reflux adalah teknik mendidihkan cairan dalam wadah labu distalasi yang disambung dengan alat pengembun atau kondensor reflux, sehingga cairan terus-menerus kembali ke dalam wadah. Isomer haloalkana. Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi susunan atom-atomnya berbeda. Pada beberapa macam isomer, seperti isomer posisi, isomer struktur, isomer fungsional, dan isomer cis-trans. Berdasarkan fakta, haloalkana memiliki isomer posisi dan isomer struktural. Perhatikan struktur haloalkana sebagai berikut. Dua senyawa tersebut memiliki rumus molekul sama, yakni C3H7Cl. Tetapi posisi atom klorin berbeda. Pada satu kloropropana terikat pada atom karbon nomor 1, sedangkan pada dua kloropropana terikat pada atom karbon nomor 2. Kedua senyawa ini dikatakan berisomer satu sama lain, yaitu isomer posisi. Isomer struktur menyatakan perbedaan struktur dari senyawa haloalkana yang memiliki rumus molekul sama. Perhatikan struktur molekul berikut dengan rumus molekul sama, yakni C4H9Cl. Ketiga senyawa itu tergolong haloalkana, tetapi berbeda strukturnya. Oleh karena itu, ketiga senyawa tersebut berisomer struktur, senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi berbeda struktur molekulnya. Di samping itu, ketiga senyawa itu tergolong haloalkana, tetapi berbeda strukturnya. Oleh karena itu, ketiga senyawa tersebut berisomer struktur, atau senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi berbeda struktur molekulnya. Di samping itu, ketiga senyawa itu tergolong haloalkana, tetapi berbeda strukturnya. Oleh karena itu, ketiga senyawa tersebut berisomer struktur, atau senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi berbeda struktur molekulnya. Di samping itu, satu klorobutana dan dua klorobutana berisomer posisi. Pembuatan haloalkana. Haloalkana dapat dibuat dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, alkohol bereaksi dengan hidrogen halida menghasilkan haloalkana. Yang kedua, alkohol direaksikan dengan tionil klorida. Pada pembuatan dengan cara ini, dihasilkan hidrogen klorida dan belerang dioksida yang berupa gas dan mudah menguap dari campuran reaksi, sehingga akan meninggalkan alkil klorida. Yang ketiga, alkana direaksikan dengan gas halida melalui reaksi substitusi.
Yang keempat, adisi asam halida terhadap alkuna atau alkena dengan aturan Markovnikov. Atom H dari asam halida akan berikatan dengan atom C dari alkena atau alkuna yang mengikat lebih banyak atom H, atau atom halida akan berikatan dengan atom C dari alkena atau alkuna yang mengikat lebih sedikit atom H. Jika atom H yang diikat oleh ikatan rangkap sama banyaknya, maka atom X akan terlihat pada atom yang mengikat unsur alkil lebih panjang. Atau karena semakin panjang alkil, semakin kuat penolak elektron. Fungsi haloalkana. Nomor 1, rumus kimianya CH3Cl, nama senyawanya klorometana atau klorometil klorida. Kegunaannya untuk bahan pendingin, industri silikon dan zat pewarna sebagai fumikon. Nomor 2, rumus kimianya CH3Br, nama senyawanya bromometana atau metil bromida cair. Kegunaannya untuk pemadam kebakaran pesawat terbang, bahan pengasapan pada penyimpanan biji-bijian dan buah-buahan. Nomor 3, rumus kimianya C2H5Cl, nama senyawanya klorometana atau etil klorida cair. Kegunaannya untuk pembuatan listrik etil, selulosa, anestesi lokal, operasi ringan, membuta, TEL atau tetraetilet. Nomor 4, rumus kimianya CH2Cl2, nama senyawanya kloromeana cair. Kegunaannya untuk pembuatan cat dan anestesi ringan. Nomor 5, rumus kimianya CHCl3, nama senyawanya triklorometana atau klorofon cair. Kegunaannya untuk bahan pelarut, ekstraksi, penisilin, anestesi atau sudah ditinggalkan karena beracun. Bahan utamanya freon. Nomor 6, rumus kimianya CHL3 berwarna kuning berbau khas. Nama senyawanya triklorometana atau hidroform padat. Kegunaannya untuk bahan obat luka luar dan luka yang sudah abses atau bisul. Nomor 7, rumus kimianya CCl4 zat cair tak berwarna. Nama senyawanya tetraklorometana atau karbon tetraklorida cair. Kegunaannya untuk bahan pelarut lemak dan oli, bahan dasar freon, pencucian kering, memadamkan api. Nomor 8, rumus kimianya CFC, nama senyawanya freon cair atau klorofluorkarbon. Kegunaannya untuk pelarut zat pembersih kaca, gelas, dan lapisan logam. Nomor 9, rumus kimianya CF3CHClBr, nama senyawanya 2-bromo, 2-kloro, 1,1 trifluoroetana cair. Kegunaannya untuk obat bius. Nomor 21, kegunaannya digunakan untuk membuat poli atau tetrafluoroetana PTVE. Senyawanya kloroetana. Kegunaannya digunakan untuk membuat poli atau kloro, biasa disebut PFC. Nomor 23, CHCl3, nama senyawanya kloroform. Digunakan obat bius atau anestetika dan sebagai pelarut untuk lemak, lilin, dan minyak. Namun demikian, efek samping ini kloroform dapat merusak hati sehingga jarang dipakai sebagai obat bius, kecuali untuk penelitian di laboratorium. Nomor 24, rumus kimianya CHI3, nama senyawanya lodorform. Digunakan berwujud padat pada suhu kamar, berwarna kuning, dan mempunyai bau yang khas sebagai antiseptik. Nomor 25, rumus kimianya CCl4, nama senyawanya tetraklorokarbon. Digunakan sebagai zat cair yang tidak berwarna dengan massa jenis lebih besar dari air. Nomor 26, rumus kimianya CF2Cl2, nama senyawanya fluorokarbon. Digunakan senyawa karbon yang mudah menguap, tidak beracun, tidak mudah terbakar. Dampaknya itu, yang pertama, dalam pemanfaatannya sebagai insektisida, ternyata menimbulkan banyak dampak buruk, sehingga penggunaan DDT sebagai insektisida di pertanian dibatasi atau mungkin sudah dilarang. Hal ini dikarenakan sifatnya yang stabil yang kemudian menjadi sulit diuraikan oleh mikroorganisme, sehingga menjadi ancaman serius bagi lingkungan. Selain DDT, ada juga senyawa 1,2 dibromo, 1 kloropropana yang digunakan sebagai insektisida. Akan tetapi, senyawa ini juga sudah dibatasi atau mungkin sudah dilarang penggunaannya karena memiliki dampak negatif seperti menimbulkan kemandulan.
Yang kedua, dalam pemanfaatan freon, CFC berdampak pada kerusakan lapisan ozon bumi. Untuk itu, penggunaannya kini dibatasi. Itu dia kenapa AC berkontribusi pada kerusakan lapisan ozon yang berfungsi melindungi bumi dari sinar ultraviolet.